Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tak mungkin untuk kita mengiranya. Allah datangkan kepada kita nikmat, baik yang kita minta ataukah yang kita tidak memintanya. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah datangkan kepada kalian semua yang kalian minta. Dalam sebagian qiraah pada ayat ini, wa atakum min kullin ma sa'altumu, yang maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan semua kenikmatan yang bahkan kalian tidak memintanya, Allah subhanahu wa ta'ala juga kasih. Jadi bayangkan, kenikmatan itu jangankan kita minta, kita tidak minta saja Allah subhanahu wa ta'ala kasih. Nah, bagaimana lagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita dalam keadaan belum kita pinta kepada Allah. Betapa baiknya Allah kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk mengiranya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang mungkin jarang dari manusia mensyukurinya, atau bahkan kurang memahami bahwa ini adalah nikmat yang besar juga dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah nikmatul ma, nikmat air. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan bersumber dari air. Manusia tercipta dari apa? Dari air. Hewan, tumbuh-tumbuhan, dan memang kehidupan kita ditopang dengan air. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Makanya maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami jadikan segala sesuatu bisa hidup disebabkan oleh air. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan lihat, dengan diturunkannya air oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah jadikan rezeki yang lain bagi kita. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup karena sebab air. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayatnya, wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan dari atas langit air hujan, dan dengan sebab itu kami keluarkan darinya buah-buahan, dan itu semua sebagai rezeki bagi kalian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu kita ketahui bersama, akhir-akhir ini kita banyak diguyur hujan. Ya, bahkan hujan itu kayaknya seharian. Hujan terus, hujan. Sebentar-sebentar hujan lagi. Subhanallah. Mungkin dengan adanya turun hujan ini, sebagian dari kita mengeluh, kenapa hujan lagi? Susah beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi cobalah kalau kita memahami bahwa hujan ini, turunnya air hujan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang darinya Allah jadikan banyak kebaikan, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak keberkahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifatkan air hujan itu sebagai ma'un mubarak. Dia air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 9. Allah menyatakan, wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka. Dan sungguh kata Allah, kami turunkan air dari atas langit. Air hujan, air yang apa? Ma'an mubaraka. Dia adalah air yang diberkahi. Jadi air hujan itu air yang diberkahi. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan sendiri di dalam Quran. Apa maknanya berkah? Berkah itu kata ulama, thubutul khair wa ziyadatuh. Tetapnya kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan itu. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah turunkan hujan, itu nikmat dari Allah, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang membutuhkan air, tapi Allah tidak turunkan air. Kalau mungkin di negeri kita, alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala sering turunkan hujan. Tapi coba kita melihat di belahan bumi yang lain, di bahagian Afrika sana, mereka sangat membutuhkan air. Mereka sangat bergembira ketika hujan turun membasahi bumi mereka. Karena nikmat memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam ayat yang lain bahwasanya air ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit, Allah sifatkan dengan ma'an tahura. Dia air yang suci dan bisa mensucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah turunkan air dari atas langit. Dia adalah ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Coba bayangkan, Pak, kalau misalnya air yang turun itu air yang najis. Oh, betapa repotnya kita, ya kan? Nah, kita harus membersihkan rumah kita, najis soalnya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari air hujan, air yang tahura, maknanya tahirun mutahhir, suci dan bisa mensucikan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Walaupun memang kita tidak ingkari, dengan diguyurnya hujan yang terlalu banyak, mungkin terjadi kebanjiran dan lain sebagainya. Tapi pahamilah dari satu sisi, ini sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga di dalam ayat yang lain bahwa air hujan adalah nikmat yang kalian harus syukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul ma alladzi tashrabun?" Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian telah meminumnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Apakah kalian yang bisa menurunkan turunnya hujan itu atau kami, kata Allah, yang menurunkan? Lau nasya'u, andaikan kami berkehendak, la ja'alnahu ujaja, andaikan kami mau, kami bisa saja menjadikan air yang turun itu sebagai air yang asin. Tapi kami tidak jadikan seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula tashkurun." Kalau begitu, kenapa kalian tidak bersyukur? Kenapa kalian terus mengeluh? Coba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kalau kita renungi betapa banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan, Allah turunkan keberkahan dari turunnya air hujan ini. Makanya para jamaah sekalian, Imam An-Nawawi berkata, yustahabbu ayyashkurallaha subhanahu wa ta'ala ala hadihin ni'mah a'ni nuzulal matar. Kata Imam An-Nawawi, disunnahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, yakni turunnya air hujan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang ingin kami ingatkan di awal ceramah ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dan terus-menerus bersyukur segala nikmat atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lanjut kita di dalam pembahasan tafsir suratul Ghasyiyah. Kita telah sebutkan beberapa pembahasan sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan atau kata pengantar terkait dari surat yang agung ini, surat Al-Ghasyiyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas insyaallah ta'ala ayat demi ayat dari surat yang agung ini agar kita bisa petik darinya pelajaran dan hikmah yang insyaallah ta'ala semoga bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan pertanyaan. Allah berfirman, "Hal ataka hadithul ghasyiyah?" Ini pertanyaan. Hal, apakah? Ataka, telah datang kepadamu wahai Muhammad, hadithul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Al-ghasyiyah maknanya hari kiamat. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat yang mulia ini, surat yang agung ini dengan bentuk pertanyaan, hal ataka. Apa manfaatnya? Apa fungsinya Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan? Ulama tafsir mengatakan ini sebagai salah satu uslub di dalam Quran, yakni metode Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perhatian manusia. Jadi fungsinya didatangkan pertanyaan ini supaya apa? Supaya menarik perhatian orang yang membaca surat yang agung ini. Supaya perhatian. Kenapa? Oh, ini pertanyaan. Yang namanya pertanyaan butuh jawaban. Nah, ini berbeda, Pak. Kalau misalnya kita ajak orang berbicara, boleh jadi dia mungkin bersama kita, fisiknya bersama kita, tapi pikirannya melayang entah kemana. Tapi kalau misalnya dibawakan pertanyaan, langsung ditanya orangnya, maka dia akan apa? Dia akan langsung perhatian. Oh, saya sedang ditanya ini, ya kan? Berbeda itu. Dan ini juga menjadi uslub di dalam Quran, supaya orang yang membaca ayat ini, supaya orang yang mentadabburi ayat ini betul-betul perhatian terhadap apa yang akan disampaikan setelah ini.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uslub pertanyaan seperti ini juga berfungsi untuk membuat orang penasaran, Pak. Ya kan? Ketika Allah tanya, "Hal ataka hadithul ghasyiyah?" Belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Belum atau sudah? Nah, ini kan menarik perhatian kita. Kemudian membuat kita penasaran. Oh, apa jawabannya itu? Sudah atau belum? Kalau belum, terus bagaimana keterangannya? Bagaimana rinciannya? Apa yang terjadi setelah itu? Ya kan? Lihat ini, Pak. Inilah metode Allah Subhanahu wa taala, uslub di dalam Quran untuk menarik perhatian manusia supaya betul-betul memperhatikan surat yang agung ini. Ini surat yang berbicara tentang hari kiamat. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Belumkah datang kepada kamu berita tentang hari kiamat? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hari kiamat dalam bentuk pertanyaan seperti ini, menunjukkan bahwa banyak dari manusia belum paham, belum tahu, dan belum tahu secara detail tentang berita-berita hari kiamat. Kalau tentang hari kiamatnya mungkin secara global sudah kita pahami, tapi bagaimana rinciannya? Apa yang terjadi setelah kita mati nanti? Kemudian bagaimana tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian bagaimana itu padang mahsyar? Bagaimana itu timbangan? Bagaimana itu as-sirat, jembatan yang akan kita lewati, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat licin, ya, lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang, padanya ada duri yang menyambar-nyambar, di bawahnya api neraka jahanam. Bagaimana itu? Bagaimana itu Qantarah, jembatan kedua yang akan kita lewati setelah as-sirat? Di sanalah akan diselesaikan perselisihan-perselisihan manusia yang belum selesai tatkala di dunia. Bagaimana itu? Nah, ini rincian-rinciannya, ya kan? Nah, ketika banyak orang yang kurang memahami hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, hal ataka hadithul ghasyiyah? Belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan hal ataka maknanya di sini qad ataka. Jadi hal dimaknakan qad. Qad dalam bahasa Arab artinya sungguh. Maknanya qad ataka hadithul ghasyiyah. Sungguh telah datang kepada kamu berita tentang hari kiamat. Artinya sudah dijelaskan, sudah dijabarkan. Di mana? Ada dalam Quran, ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan dijelaskan oleh para ulama, ya kan? Tentang kiamat, Pak. Dan sudah sering kita sampaikan, prahara-prahara, kengerian-kengerian tentang hari kiamat itu. Bagaimana manusia di alam kubur, bagaimana tatkala di padang mahsyar. Itu pun baru penggambaran global. Hakikatnya belum kita tahu, Pak. Kenapa? Kita belum mati, belum tiba hari kiamat, ya kan? Kita baru menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang disebutkan dalam Quran. Tapi hakikatnya, ya, hakikat perkaranya itu nanti tatkala kita mati, tatkala kita berjumpa dengan Allah, tatkala tegak hari kiamat. Disitulah baru kita bisa mengetahui ainul yakin, dengan sebenar-benarnya keyakinan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat sebenarnya ditujukan kepada Nabi. Hal ataka maknanya, belumkah datang kepada kamu wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Tetapi kata ulama, kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tertuju di dalam ayat ini, apalagi kita sebagai umatnya. Dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Islam, ya, adalah umat yang sering Allah Subhanahu wa taala seru dan terkena khitabus syariah, sehingga apa yang disabdakan dan apa yang diperintahkan kepada Nabi, maka itu pula yang diperintahkan kepada ummatul Islam. Kecuali kalau memang ada pengkhususan. Nah, ini khusus untuk Nabi misalnya. Nah,
maka itu khusus untuk beliau. Tetapi kalau tidak ada pengkhususan, maka secara umum khitabus syariah mencakup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan dari Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dari Amr bin Maimun. Diceritakan bahwa marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin taqra'u hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang kebetulan membaca surat ini, surat Al-Ghasyiyah. Dan tatkala dia membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarkan dan Nabi simak baik-baik. Subhanallah, dan beliau paling paham itu Quran. Tetapi bersamaan dengan itu, ketika ada sahabat yang membacanya, beliau sallallahu alaihi wasallam senang untuk menyimaknya dari sahabat. Makanya tidak jarang Pak, kita temukan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi suruh sahabat untuk membaca, beliau mendengarkannya. Beliau mendengarkannya. Nah sama dalam peristiwa ini, ketika ada seorang wanita lagi membacakan ayat ini, maka didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah adab kita sebenarnya. Ketika ayat Quran dibunyikan, ketika ayat Quran dibacakan, maka hendaknya kita dengarkan baik-baik. Fa idza quri'a alaihimul Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Adabnya, kalau Quran dibacakan, dengarkan baik-baik, simak dia baik-baik, diam. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Ini para jamaah, lihat Nabi SAW ketika beliau dengar ada sahabiat, ada seorang wanita yang membaca Quran ini, membaca surat ini, Nabi diam Pak. Nabi simak bacaannya baik-baik. Dan disebutkan ketika wanita ini mulai membaca surat ini, hal ataka hadithul ghasyiyah, belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Nabi langsung jawab Pak. Kata Nabi, na'am qad ja'ani. Iya, sungguh telah datang kepadaku berita tentang hari kiamat. Nabi sendiri langsung jawab. Ini kan ayat tadi apa? Pertanyaan. Belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Nabi jawab, na'am qad ja'ani. Iya, sungguh telah datang kepadaku berita tentang hari kiamat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Pak, Nabi mengabarkan tentang kiamat, berita tentang kiamat luar biasa. Seperti yang pernah kita sebutkan hadisnya, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah daurah seharian penuh. Mungkin tidak ada yang bikin daurah seperti itu pada hari ini. Nabi SAW sholat subuh, selesai sholat subuh, Nabi naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat tentang hari kiamat. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Dari subuh Pak, sampai menjelang zuhur. Berapa jam itu kira-kira itu? Kemudian ketika Nabi SAW selesai, karena sudah dekat zuhur ini, beliau turun, beliau sholat, mengimami sholat zuhur. Kemudian selesai sholat, naik lagi Nabi ke atas mimbar, berkhutbah lagi tentang hari kiamat. Karena Nabi ingin ceritakan lengkap dari awal sampai akhir. Belum selesai ternyata. Kemudian Nabi SAW naik lagi, dari semenjak zuhur sampai menjelang asar. Karena sudah mau dekat asar, Nabi turun, sholat asar, mengimami para sahabat. Selesai sholat asar, Nabi naik lagi ke atas mimbar. Sampai kapan Pak? Sampai maghrib baru selesai daurahnya. Lengkap berita tentang hari kiamat. Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut ketika itu berkata, karena waktu itu kan belum ada catatan, belum ada tulisan. Kata mereka, siapa yang paling kuat hafalannya, maka dialah yang paling tahu tentang hari kiamat. Maka dialah yang paling tahu tentang hari kiamat. Nah ini para jamaah sekalian, maka itulah yang kita riwayatkan, itulah yang pernah kita dengarkan, bagaimana berita-berita tentang kiamat itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan Al-Ghasyiyah, ulama
tafsir menyebutkan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan al-ghasyiyah itu adalah tiupan sangkakala malaikat Israfil. Ada yang berpendapat begitu. Nah, dan ini ya pendapat yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah adalah tiupan sangkakala malaikat Israfil, tiupan yang kedua. Itu penafsiran sebagian ulama. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah, dia adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Neraka itu Pak punya banyak nama. Iya. Mungkin yang kita kenal neraka Jahannam. Iya. Nah, salah satunya juga neraka Jahim. Kemudian ada neraka Sa'ir. Ada neraka Hutamah. Nah, salah satu namanya adalah Al-Ghasyiyah. Salah satu namanya adalah Al-Ghasyiyah. Dan penafsiran ini didukung oleh ayat di dalam Quran di surat Ibrahim ayat 50. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taghsha wujuhahumun nar." Dan neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menutup wajahnya orang-orang kafir, menyelimuti wajahnya orang-orang kafir. Dari kata al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu secara bahasa artinya yang menutupi dan menyelimuti. Salah satu nama neraka adalah al-ghasyiyah. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, al-ghasyiyah, dan ini penafsiran yang paling masyhurnya, dan itu yang kita dapatkan dalam terjemahan-terjemahan ya surat di dalam Al-Quran, terjemahan Quran. Kita akan dapat di surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ini penafsiran yang paling masyhurnya ya, bahwasanya Al-Ghasyiyah merupakan nama dari nama-nama hari kiamat. Menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwasanya kiamat itu atau hari kiamat itu dinamakan dengan beberapa nama. Nah, bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada sekitar 80 nama tentang kiamat itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah lebih dari 80 nama tentang kiamat. Yang kita kenal apa Pak tentang kiamat itu? Namanya disebutkan dalam Quran kan? Bahkan sebagian surah disebut dengan nama hari kiamat. Surat tentang hari kiamat. Al-Waqi'ah, hari kiamat itu. Al-Qari'ah, hari kiamat itu. Al-Qiyamah, kiamat itu. Az-Zalzalah, kiamat juga itu. Salah satunya apa? Al-Ghasyiyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sampai disebutkan 80 nama, berarti sangat banyak diulang di dalam Quran kan? Dan Allah Subhanahu wa taala namakan dengan nama-nama itu ada maknanya, Pak. Lihat ya. Kiamat dinamakan as-saah. As-saah ya, diambil dari bahasa saat. Saah itu artinya sesaat. Allah berfirman dalam Quran, "Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Surat Ghafir ayat 59. Kiamat dinamakan sa'ah yang bermakna secara bahasa sesaat. Kenapa? Sebab kiamat itu kata ulama, dia terjadi sekejap mata. Nah, bukan terjadi dalam waktu yang sangat lama, enggak. Sebentar dia, langsung tiba-tiba kiamat. Makanya dalam sebagian ayat dibahasakan apa? Kiamat itu datang baghtatan, dalam keadaan tiba-tiba. Kalian belum siap. Kalian tidak mengira bahwa itu kiamat. Kemudian tiba-tiba itulah hari kiamat. Allah rahasiakan waktunya, Pak. Allah rahasiakan kapan tanggalnya, kapan tahunnya. Allah rahasiakan. Yang diberitakan oleh Nabi cuman harinya saja. Hari apa hari kiamat? Hari Jumat. Tapi tanggalnya, waktunya, bulannya, tahunnya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan itu kiamat.
tapi kiamat pasti akan terjadi. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Menunjukkan bahwa kiamat sudah hampir tiba. Apalagi kita sudah berada di akhir zaman, Pak. Kita sudah berada di akhir zaman. Tanda-tanda kecil hari kiamat sudah terjadi, mayoritasnya sudah terjadi. Tinggal kita tunggu tanda-tanda besar hari kiamat. Diawali dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Imam Mahdi, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, kemudian munculnya api dari Aden, kemudian menggiring manusia ke tempat pengumpulannya. Disitulah tiba kiamat. Ini yang belum datang, Pak. Tapi semua kiamat-kiamat, tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi mayoritasnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala namakan kiamat itu dengan sa'ah sebab kiamat itu terjadi begitu cepatnya, tanpa dikira, tanpa orang ada persiapan terlebih dahulu. Ternyata kiamat sudah tiba. Dinamakan dengan as-sa'ah. Kemudian para jamaah sekalian, kiamat juga dinamakan dalam Quran dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Allah berfirman, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fahada yaumul ba'tsi. Kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 56. Sungguh kalian telah tinggal di kuburan itu menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kebangkitan. Nah, inilah hari kebangkitan itu, kata Allah. Disebutkan dalam riwayat, Pak, ketika kiamat, nah, malaikat Israfil meniupkan sangkakala, mati seluruh manusia kan? Mati seluruh manusia. Kapan terjadi peniupan yang kedua? Disebutkan dalam sebuah riwayat, peniupan kedua terjadi 40 tahun setelah itu. Jadi ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, mati seluruh manusia, 40 tahun setelahnya baru tiba hari kiamat, baru tiba hari kebangkitan. Jadi kita 40 tahun tidur, Pak, dulu. Nah, makanya ketika manusia bangkit ketika itu, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka pun bingung harus kemana. Iya, 40 tahun tidur. Nah, kita saja kalau misalnya semalaman tidur, pas bangun itu kan langsung kepala itu masih belum connect itu, ya kan? Baru sehari itu, baru semalam itu. Nah, ini 40 tahun. Nah, bandingkan dengan tidurnya kita nanti, ya, setelah kita meninggal dengan tiupan pertama. Nah, kita tidak tahu kapan tiupan pertama itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah namakan kiamat dengan hari kebangkitan. Tiupan pertama mematikan seluruh manusia, tiupan kedua membangkitkan seluruh manusia. Siapa yang dibangkitkan? Seluruh manusia, dari awal sampai akhirnya. Tidak tahu berapa miliar, berapa triliun manusia berkumpul ketika itu, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di bumi yang sudah Allah ganti dengan bumi yang lain. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kiamat juga dinamakan dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Itulah yang kita sering baca ayatnya dalam Quran. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah namakan kiamat dengan hari pembalasan. Kemudian Allah namakan kiamat juga dengan Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Disebut dalam surat Maryam ayat 39. Allah berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah, dan berilah peringatan kepada mereka akan hari penyesalan. Kenapa kiamat disebut hari penyesalan? Sebab banyak manusia ketika itu akan menyesal, Pak, di hari kiamat. Tapi apalah gunanya penyesalan kalau sudah hari kiamat? Penyesalan bisa berguna kalau masih hidup di dunia. Bisa berguna. Kenapa? Dia bisa perbaiki dirinya, menyesal dia, bertaubat dia kepada Allah, ya kan? Tapi kalau kiamat baru menyesal, tidak berguna taubat kita, tidak berguna penyesalan kita. Penyesalan tinggal penyesalan. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran bagaimana penyesalan manusia ketika itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula.
pada hari tatkala wajah-wajah mereka itu dibolak-balikkan oleh Allah, maka manusia pun berkata, duhai penyesalan, duhai sekiranya kami dulu tatkala hidup di dunia kami taat kepada Allah dan Rasulnya, mengapa dulu saya tidak taat sama Allah dan Rasulnya? Penyesalan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan pada ayat yang sudah kita bacakan di surat Al-Fajr. Apa kata Allah? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai sekiranya aku dulu tatkala di dunia aku melakukan amal soleh dari apa yang aku lakukan tatkala di dunia. Menyesal dia, Pak. Menyesal. Nah, dia ingin kembali ke dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak kembalikan mereka ke dunia. Kenapa? Allah tahu, Pak, kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, maka niscaya mereka akan ulangi perbuatan mereka itu. Allah tahu. Makanya disebutkan dalam Quran, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan ulangi lagi kesalahan itu. Allah Maha tahu keadaan hambanya. Makanya Allah tidak kembalikan. Kenapa? Kalau kalian dikembalikan lagi ke dunia, pasti kalian ulangi lagi. Manusia itu selalu lalai, Pak, dan sering lupanya. Wa innahum lakadibun, dan sesungguhnya kalian itu berdusta dengan pengakuan kalian. Kalian tidak jujur. Kalian mau kembali ke dunia? Tidak bisa. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Kami sudah beri umur. Ada yang dikasih umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Belumkah itu cukup? Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, waja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian peringatan. Ulama mengatakan peringatan di sini maksudnya tumbuhnya uban. Kalau sudah tumbuh uban, peringatan itu, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala, ubanmu sudah tumbuh. Maksudnya apa? Kematian sudah dekat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari kiamat juga disebut dengan yaumut tanad, hari panggil memanggil. Kenapa disebut dengan yaumut tanad? Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 32, inni akhafu alaikum yaumat tanad. Sesungguhnya aku takut atas kalian akan adanya yaumat tanad. Hari kiamat disebut yaumat tanad, hari panggil memanggil, karena betapa banyak manusia itu dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk disidang, Pak. Itu hari pengadilan yang Allah tegakkan, yang mengadili adalah Allah sendiri. Nah, ketika itu manusia dipanggil satu persatu. Fulan bin fulan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Maka disebut kiamat dengan yaumut tanad, hari panggil memanggil ketika itu. Kemudian hari kiamat juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaumul fasli, hari pemutusan. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 21, hada yaumul fasal alladzi kuntum fihi tukadzibun. Inilah yaumul fasal, inilah hari kiamat, hari pemutusan yang kalian selalu dustakan. Kiamat disebut dengan hari pemutusan sebab pada hari itu manusia akan disidang. Segala perselisihan yang dahulu tatkala terjadi di dunia belum selesai, ingat akan ada pengadilan di akhirat. Akan ada pengadilan di akhirat. Kalau dia merasa terzolimi tatkala di dunia, iya, ia mendapatkan ketidakadilan tatkala di dunia, jangan berputus harapan. Allah tegakkan nanti pengadilan pada akhirat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan seadil-adilnya. Tak ada satupun yang terzolimi. Kalau di dunia, Pak, orang bisa merekayasa, orang bisa berdusta, orang bisa bersilat lidah, orang bisa menyogok, ya kan? Kalau ada uangnya dia bisa sogok. Tapi pada hari kiamat hakimnya Allah, tidak menerima sogokan. Nah, apa yang kita bisa bawa? Ya, tidak bisa kita bawa pengacara ketika itu. Di dunia, kalau kita ada kasus, ada masalah, kita bisa bawa pengacara yang membela kita. Tapi di hari kiamat tak ada pengacara yang mau, sedangkan pengacaranya sendiri sibuk. Bagaimana kita mau mencari pengacara? Para jamaah sekalian, pada hari itu keluarga kita pun akan lari dari kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni.
hari tatkala seorang lari dari saudaranya sendiri. Lari dari saudara kandungnya sendiri. Bahkan bukan dari saudaranya saja, wa ummihi wa abi. Bahkan lari dari ibu dan bapaknya. Lari ini, Pak. Kalau orang kan mungkin mau ketemu dulu sama orang tuaku. Mana orang tuaku ini? Pada hari kiamat. Oh, enggak ada seperti itu, Pak. Orang lari. Kenapa bisa lari? Dia takut kalau amal ibadahnya diambil sama keluarganya. Sampai seperti itu. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bahkan yang terdekat dengan kita, istri dan anak kita pun akan lari dari kita. Kenapa bisa lari, Pak? Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Inilah hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita pada hari itu. Demikian jamaah sekalian yang mungkin bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Ayat pertama walhamdulillah sudah kita bahas. Semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa membahas kembali ayat yang berikutnya. Naam biiznillahi taala, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi peringatan bagi kita, peringatan yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.